Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yaitu risiko audit dalam hubungannya dengan opini auditor dengan mata kuliah auditing dosen pengampu Ibu Eni Susilowati MPD. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Dea Fadila Rahmawati dengan NIM 223, yang kedua ada Nabila Salasia Syamsa dengan NIM 224, dan yang terakhir ada Eva Alfiatin dengan NIM 251. Pembahasan yang pertama mengenai risiko audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Semakin rendah risiko audit yang ingin dicapai, maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Risiko audit berkenaan dengan ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi audit, yaitu ketidakpastian apakah laporan keuangan benar-benar telah disajikan secara wajar setelah audit diselesaikan. Auditor harus berusaha membatasi risiko audit pada tingkat saldo atau golongan transaksi individual sedemikian rupa, sehingga memungkinkannya pada saat penyelesaian audit untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan dengan tingkat risiko audit yang cukup rendah. Selanjutnya, komponen risiko. Risiko audit terbagi atas: yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian intern yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu segmen tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern. Yang terakhir, risiko deteksi. Risiko deteksi adalah bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi atau segmen. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Selanjutnya, hubungan komponen risiko. Komponen risiko audit terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Hubungan antara komponen risiko audit dapat dirumuskan dalam suatu model sebagai berikut. AR sama dengan IR kali CR kali DR, di mana AR adalah risiko audit, IR adalah risiko bawaan, CR adalah risiko pengendalian, dan DR adalah risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Oleh karena itu, sudut pandang model tersebut dialihkan ke risiko deteksi menjadi DR sama dengan AR per IR kali CR. Yang selanjutnya adalah model risiko audit dalam tahap perencanaan. Auditor dalam menangani risiko di tahap perencanaan menggunakan model risiko audit. Model risiko audit digunakan dalam tahap perencanaan untuk menetapkan besarnya bahan bukti yang harus dikumpulkan dalam setiap siklus. Rumusnya, DR sama dengan AAR per IR kali CR. DR adalah risiko deteksi, AAR adalah risiko audit yang diterima, IR adalah risiko bawaan, dan CR adalah risiko pengendalian. Dalam perencanaan, auditor berkepentingan dengan penentuan DR karena yang pertama, audit dilakukan terhadap segmen, bukan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, besar kecilnya DR bergantung pada komponen risk lainnya. DR menentukan banyak sedikitnya planet evidence.
Selanjutnya yang kelima yaitu resiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk. Acceptable audit risk atau resiko audit yang dapat diterima adalah seberapa besar bahwa auditor mampu menerima salah saji secara material setelah audit selesai dan opini atas laporan keuangan telah dikeluarkan. Resiko ini ditetapkan secara subjektif bahwa auditor bersedia menerima laporan keuangan tidak disajikan secara wajar setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Kalau auditor menetapkan tingkat resiko audit yang dapat diterima rendah, berarti ia ingin lebih memastikan bahwa tidak ada kekeliruan yang material dalam laporan keuangan. Tingkat resiko 0 berarti kepastian penuh bahwa laporan keuangan tidak mengandung kekeliruan yang material, dan tingkat resiko ini 100%, berarti auditor sangat tidak yakin kalau laporan keuangan tidak mengandung salah saji atau kekeliruan yang material. Selanjutnya yaitu Planned Detection Risk atau resiko penemuan yang direncanakan adalah resiko bahwa bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan kekeliruan yang melampaui jumlah yang dapat ditolerir. Jika kekeliruan semacam itu timbul, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu Planned Detection Risk tergantung pada 3 unsur resiko lainnya dalam model. Yang kedua ada Planned Detection Risk menentukan besarnya bukti yang akan dikumpulkan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu resiko untuk segmen dan kesulitan dalam pengukuran. Resiko ini merupakan penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi, sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern. Resiko bawaan menunjukkan faktor kerentanan laporan keuangan terhadap kekeliruan yang material dengan asumsi tidak ada pengendalian intern. Faktor pengendalian intern tidak diperhitungkan dalam menetapkan inherent risk atau resiko bawaan, karena dalam model resiko audit hal itu akan diperhitungkan tersendiri sebagai resiko pengendalian. Hubungan antara resiko bawaan inherent risk dengan resiko penemuan Planned Detection Risk serta rencana pengumpulan bukti adalah bahwa inherent risk sifatnya berbanding terbalik dengan Planned Detection Risk rendah, maka Planned Detection Risk tinggi dan bukti yang harus dikumpulkan pun sedikit. Selanjutnya yang ke-8 yaitu keterbatasan pengukuran dalam penerapan model resiko audit. Resiko ini merupakan ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien. Resiko pengendalian atau control risk mengandung unsur yang pertama, apakah struktur pengendalian intern klien cukup efektif untuk mendeteksi atau mencegah kekeliruan. Yang kedua, keinginan auditor untuk membuat penetapan tersebut di bawah nilai maksimum 100% dalam rencana audit. Materi selanjutnya yaitu kertas kerja perencanaan bukti pengujian terinci atas saldo. Auditor memiliki persyaratan dokumentasi yang luas bagi pemahaman mengenai tanggapan atas risiko yang telah ditentukan. Auditor harus mendokumentasikan risiko salah saji material bagi seluruh akun dan kelompok transaksi yang material dalam hubungannya dengan asersi terkait. Bidang lain yang membutuhkan dokumentasi antara lain yang pertama sifat dan hasil komunikasi di antara tim. Yang kedua ada tahap yang dilakukan dalam memperoleh pengetahuan. Yang ketiga ada sifat, saat, dan luas prosedur yang dilakukan sebagai tanggapan atas risiko. Yang keempat ada risiko kecurangan atau kondisi lain yang menyebabkan auditor mempercayai bahwa prosedur audit tambahan atau tanggapan lain diisyaratkan untuk menyikapi risiko seperti itu atau kondisi lain. Selanjutnya ada sifat komunikasi mengenai kecurangan yang diberikan kepada manajemen. Pada penugasan audit untuk piutang usaha, auditor dapat menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi.
Dan yang kedua ada resiko audit yang dapat diterima. Yang ketiga ada resiko bawaan. Selanjutnya yaitu hubungan risiko, bukti materialitas, dan bahan. Risiko adalah ukuran ketidakpastian, materialitas adalah ukuran dalam jumlah atau dalam besar. Risiko dan materialitas diterapkan secara bersama dengan pengukuran tingkat ketidakpastian dari suatu jumlah tertentu. Contohnya, auditor menyatakan untuk berencana mengumpulkan bahan bukti sehingga ada risiko 5% atau risiko penemuan bahwa audit tidak menemukan salah saji yang dapat ditoleransi yang lebih besar dari 30 juta rupiah atau materialitas. Artinya, pernyataan tersebut akan tepat dan berarti pada saat kekeliruan tersebut ada. Jika menghilangkan unsur materialitas atau risiko, maka hal tersebut akan kehilangan arti. Risiko sebesar 5% dengan tidak menyebutkan materialitasnya akan menyebabkan salah saji sebesar Rp100.000 atau 1 miliar akan dapat diterima. Lebih saji senilai 60 juta tanpa penempatan risiko yang spesifik juga dapat berarti bahwa risiko 100% atau 80% dapat diterima. Selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil pengujian audit. Audit terhadap laporan keuangan adalah suatu proses kumulatif. Sewaktu auditor melaksanakan prosedur audit yang direncanakan, bukti yang diperoleh auditor mungkin menyebabkan ia memodifikasi sifat, waktu, dan lingkup prosedur lain yang telah direncanakan tersebut. Dari pelaksanaan prosedur audit atau dari sumber lain selama audit berlangsung, auditor mungkin memperoleh informasi yang jauh berbeda dengan informasi yang semula digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana audit. Model risiko audit adalah model untuk tahap perencanaan, maka penggunaannya terbatas dalam evaluasi hasil audit. Auditor harus berhati-hati dalam merevisi faktor-faktor risiko jika hasil audit aktual tidak seperti yang direncanakan. Tidak ada kesulitan yang timbul kalau auditor mengumpulkan bahan bukti sebanyak yang direncanakan dalam menyimpulkan bahwa penetapan masing-masing risiko telah layak atau lebih baik dari yang diperkirakan. Auditor dapat menyimpulkan bahwa jumlah bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan untuk akun atau siklus yang bersangkutan. Dalam kondisi tersebut harus ditempuh langkah-langkah. Yang pertama, penetapan risiko tersebut harus direvisi. Auditor harus memperhitungkan pengaruh dari perubahan terhadap jumlah bahan baku yang diisyaratkan. Pemakaian tingkat risiko yang direvisi pada model risiko audit menimbulkan bahaya bahwa peningkatan pada jumlah bukti yang diisyaratkan akan tidak cukup. Jadi auditor harus mengevaluasi dengan seksama dampak revisi faktor risiko dan merevisi jumlah bahan bukti secukupnya di luar model risiko audit. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mewakili kelompok 7, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.